penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih. Ada berita kalau LSM yang minta uang damai pas kasus pemerkosaan anak di Brebes resmi dilaporin ke Polres Brebes. Nah, pelaporan ini tuh dilakuin sama orang tua pelaku yang udah ngasih uangnya ke LSM. Nah, infonya nih, Polres lagi memeriksa nih saksi-saksi yang terkait laporannya itu. Aduh. Gimana tuh Gra kalau menurut Egra? Soalnya kan kemarin itu kan heboh banget tuh kasus pemerkosaan anak yang dilakuin sama 6 remaja di Brebes itu tuh. Gitu. Kasusnya nih Gra kalau nggak salah tuh udah bikin miris banget lah. Nah, ternyata nih ada campur tangan sama LSM yang ngedamain pihak pelaku sama si korban. Iya tuh Bang, infonya nih, polisi tuh udah nangkep nih nama LSM-nya. Namanya Barisan Patriot Peduli Indonesia atau BPPI. Benar. Nah, keluarga pelaku ini tuh dimintain uang sama anggota LSM itu sebesar 200 juta. Waduh. Buat ya penyelesaian kasus itu. Biar kelar gitu Bang. Nah, tapi ya ternyata polisi masih nyelidikin kasusnya. Terus masih nangkep juga. 6 pelaku kalau nggak salah kemarin gue baca itu 5-nya itu masih anak-anak. Waduh. Merasa tertipu jadi kan. Udah bayar, masih diusut gitu kasusnya. Waduh. Nah, itu kan jadi pelakunya kayak masih ada anak-anak gitu juga kan berarti kan. Nah, jadi pasti tuh jadi beban orang tua banget nggak sih kayak gitu kan? Kasihan tuh orang tuanya jadi fuck up banget buat ngebesarin anak-anak konyol kayak gitu tuh. Iya, buat bayar kan jadinya. Nah, LSM ini kan tadinya kan minta 200 juta yang tadi lu bilang kan buat 6 orang pelaku itu tuh. Tapi mereka nggak sanggup, cuman bayar 70 juta tuh. Terus juga patungan tuh mereka juga tuh. Nggak bener nih Bang LSM. Kayak manfaatin situasi di tengah kegentingan gitu loh. Kayak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Iya, sambil gitu. menyelam minum air lah ya. Iya, kabarnya nih Bang, awalnya keluarga korban ini setuju damai gara-gara LSM ini. Kan diiming-imingin penyelesaian tadi kan. Ya, tapi karena polisi terus ngeprosesin itu kasusnya, makanya ya para pelaku nggak bisa ngehindar. Akhirnya ya mereka ngelaporin ya pemalakan LSM itu gitu. Ya kalau pelaku kejahatan itu ya udah harusnya dihukum lah. Harusnya. Ya namanya juga perbuatan jahat loh teman-teman. Ya harus dapat hukuman dong. Makanya nih LSM ini nih kurang ajar banget sih menurut gue ya. Ya selain ngambil keuntungan juga mereka kan juga berupaya menghilangkan hak korban juga kan buat mendapatkan keadilan jadinya. Iya. Gitu. Nah, mestinya nih LSM ini dihukum juga nih, dihukum berat. Iya. Selain karena ya pemerasan juga ada upaya buat menghambat kasus hukum. Iya, benar. Kan jadinya nggak adil gitu kan. Wah, bisa lama di penjara sih Bang itu orang, biar kapok, nggak gegayaan jadi preman gitu. Benar. Orang lagi susah malah dimanfaatin. Lu bayangin kalau lu lagi susah tiba-tiba duit 200 juta. Makan ya kan. Udah pusing, Parah. dipalak gitu kan. Emang nih banyak banget nih LSM yang suka malak-malak kayak gini nih. Misalnya ada perusahaan yang rusak lingkungan atau udah habis itu dipalakin dah sama LSM kayak gitu tuh. Nah, gitu juga tuh. Kayak orang lagi lebaran aja dimintain loh THR gitu kan. Emangnya karyawan minta THR? Lucu banget sih kalau menurut gue tuh. Ya, meskipun banyak juga ya LSM yang baik gitu kan, yang Iya bersih sih. gitu kan. Makanya ya kalau ada LSM jahat nih, LSM baik tuh harus bantu nih ngelaporin gitu. Hitung-hitung ya ngebersihin namanya lah. Jangan sampai LSM baik ini kena getahnya, kan jadi jelek namanya kan. Berarti oknum lah ya. Oknum jadinya jatuhnya. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih Bang. Ada berita kalau Polri dan BNN komitmen berantas vape sabu liquid. Waduh. Tuh Bang, kalau misalkan beli liquid hati-hati tuh. Iya. Soalnya belakangan ini tuh ditemuin adanya produsen liquid vape yang ngandung narkotika sabu di wilayah Jakarta Barat. Nah, daerah lu bukan? Bukan. Bukan. Nah, Polri ini bersama BNN komit nih buat nindak tegas gitu, sama ngeberantas ya kasus-kasus serupa lah ya. Nah, infonya nih Bang, udah ada 1 tersangka di kasus itu yang diungkap sama Polda Metro Jaya Senin 16 Januari lalu. Waduh, itu serem banget sih Gra. Nih buat para vapers hati-hati juga nih. Nah, infonya nih, sebelum kasus ini diungkap, 1 WNI berinisial MR itu ditangkap. Terus barang buktinya yang disita tuh ada 385 botol liquid lah yang ngandung sabu.
itu siap edar banget. Itu ada 16 liter tuh cairannya tuh. Iya ampun deh. Terus juga infonya sih, pelaku ini ya nyewa kontrakan gitu. Wah. Buat bikin liquidnya tuh bang. Niat banget kan. Parah sih. Itu nggak tahu deh dibayar berapa, nggak ngerti. Tapi pelaku ini ya baru 2 hari gitu nempatinnya. Kayak keburu ketangkep Digerebek gitu. duluan lah ya. Gila, baru 2 hari udah digerebek. Lucu juga sih. Nah bang, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia itu negesin kalau penyalahgunaan narkoba pada vape ini harus ditindak tegas. Yalah ya, soalnya kan katanya ya penyalahgunaan ini ya bukan ke produknya gitu, Benar. tapi oknum gitu di lapangan. Kan jadinya mencoreng gitu kan. Nah ini makanya industri vape ini kan udah gede banget nih. Makanya yang gede-gede itu malah nanti terdampak jatuhnya. Nah, ini harus segera diberantas nih oknum-oknum kayak gini nih. Ya jangan sampai nanti penggunaan vape dicap negatif sama masyarakat gitu. Takutnya narkoba nih ya disamarin ke dalam vape itu jatuh ke tangan anak-anak generasi muda Benar. gitu kan. Bisa hancur juga generasi masa depan. Betul banget tuh Gra. Ya kalau udah dikemas dalam bentuk botol liquid sih sebenarnya sih susah buat deteksi Iya. menurut gue Asep ya. soalnya ya kan Asap kalau doang vape. kan. Tapi kalau pakai bong udah pasti ketahuan lah, udah pasti make gitu kan. Ya kalau pakai vape gitu kan nggak nyangka juga bisa liquid itu bisa ada sabunnya gitu ya, tiba-tiba teler di pojokan habis ngisep. Tiba-tiba, Nah, kan itu. gimana tuh kan? Kita gimana? Kenapa? Ntar aneh gitu kan. Makanya. Nah, ini nih perlu juga pengawasan orang tua dan masyarakat ya. Jangan beli vape dari orang-orang yang nggak dikenal lah. Benar. Kalau bisa belinya di tempat langganan yang ada izinnya gitu. Tanya-tanya tempat vape yang bagus di mana gitu. Benar. Ya udah berstandar stiker AFI lah seenggaknya gitu. Ya, dia ngerti deh. Ya semoga aja oknum-oknum ini yang bikin rese ini segera dibersihin deh gitu. Miris kalau narkoba tuh masih berkeliaran dalam bentuk vape. Apalagi kan vape itu kan buat berhenti orang rokok kalau zaman muda, anak-anak muda gitu kan ya. Iya, ntar malah vape itu ada ini kan, Iya. ntar gitu, ntar panik kan orang. Dulu rokok dibakar dalamnya ini, sekarang vape dibikin cairan dalamannya ini lagi, aduh. Ntar boba nanti jangan-jangan gua nih, pencinta boba, ntar boba ada sabunnya, ntar habis itu kan nggak Iya, enak. apalagi yang kalau ada kontrakan kosong langsung diisi itu yang merah-merah. nyebut merek gak di-endorse. Jangan biarkan bangunan itu kosong kalau tidak diisi. Oke bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari @stefano8789 di video Shelter CSW yang judulnya Sentimen Anti-Cina Menyebabkan Konflik Berdarah di Morowali. Nah, komentarnya gini, jujur saja di Indonesia ini sentimen anti-Cina bisa ditemui mulai dari sekolah, SD, sampai universitas. Sehingga sampai pada kehidupan bermasyarakat dan berpolitik seperti yang terjadi di daerah-daerah. Ini fakta real wajah di Indonesiaku tercinta, padahal sudah ada Pancasila yang melindungi semua golongan suku agama. Waduh, ini karena di masyarakat ya masih banyak ya narasi kebencian yang dilakukan. Bahkan ada juga ya yang pelakunya ini agamawan gitu. Bisa bayangin kan masyarakat yang sebenarnya udah ada bibit sentimen dibumbui lagi sama agama gitu. Bisa ngeri banget sih gitu. Makanya edukasi masyarakat tuh penting gitu. Benar. Edukasi terhadap toleransi gitu dan keberagaman, nggak boleh kendor. Benar, harus terus diperjuangkan. Iya, nggak boleh tuh. Begitu deh. Oke, lanjut ke komentar selanjutnya nih. Dari Bagus Santoso 2326 di video kupas berita yang judulnya Denny Lugina ingin nimpuk Pak Jokowi pakai batako. Komentarnya gini nih. Gara-gara tamak kekuasaan, para pengkhianat bangsa dan negara Indonesia rela menghalalkan segala cara dengan mengorbankan rakyat pekok untuk makar pada negara dan menyebarkan fitnah dan provokasi pada seluruh rakyat. Jika mereka berhasil mengadu domba rakyat, akan terjadi perang saudara yang panjang. Negara akan rusak dan dirampas bangsa asing. Waspadalah semua. Salam waras dan cerdas. Wah, ini nih bahaya banget nih. Kebencian yang nggak mendasar. Pilpres itu kan udah lama banget ya selesainya. Tapi masih banyak banget orang-orang yang termakan propaganda kebencian. Iya. Nah makanya tuh hati-hati banget nih kalau mau milih pemimpin. Dan kalau bisa pemilu itu hanya diikuti sama calon-calonnya aja yang nggak pakai politik identitas. Supaya adem ayem gitu, nggak harus
pilih ini gara-gara ini, pilih ini gara-gara ini. Ya udah sesuai kinerjanya masing-masing aja. Iya, yang dipilih sosoknya aja Iya, gitu. apa nih track recordnya gitu. Itu pilih, kalau bagus pilih, kalau jelek nggak usah gitu. Iya, nggak usah ngelihat dari suku apa, Benar, agama apa segala macam. benar. Oke, komentar selanjutnya dari @muhammad_x_anandi6219 di video opini terkini yang judulnya pendukung Ganjar makin militan, Anies ketar-ketir. Nah, komentarnya gini, lihatlah rekam jejaknya Ganjar, semua positif, rakyat sudah makin cerdas dan rekam digital bukti yang nggak bisa ditutupi dengan kebohongan, kemunafikan dan bermain kata-kata sehebat apapun. Ya, ini sih udah kelihatan ya, mana pemimpin yang bisa kerja, mana pemimpin yang hanya pandai berkata-kata. Jangan janji-janji manis doang. Dilihat dari jumlah relawannya aja udah kelihatan kok gitu, pemimpin yang dicintai rakyat gitu, yang didukung gitu. Ya, kalau semisal yang sebelah kan ya cuman pencitraan kan agak susah gitu. Ya gitulah. Ya relawan-relawan oplosan lah ya. Kalau sama relawan murni kan beda. Murni ya. sama dibayar kan agak beda. Oh iya bener juga. Bukan agak sih, beda ya kan. Aduh. Oke, lanjut ke komentar selanjutnya nih dari Subiakto 6472 di video pojok Kang Sobari dengan judul Surat untuk Tuhan. Komentarnya gini nih, surat untuk Tuhan ataupun surat dari Tuhan adalah cerita singkat dengan makna yang luas. Bung Sobari menceritakannya dengan penuh makna. Hanya orang waras saja yang mengerti pemaknaan cerpen ini. Salam hangat dari warga Jakarta untuk Bung Sobari. Dan terima kasih cerpennya. Salam hormat. Wih. Ini cerpen surat untuk Tuhan ini kan emang menggelitik lah. Isinya itu ya satir-satir gitulah. Ada juga lucu-lucunya juga. Aduh. Ya intinya ini jadi orang tuh harus jujur lah. Belum tentu niat baik diterima kan sama yang baik juga gitu. Gue mau ngelakuin lo hal yang baik, belum tentu lu balas ke gue juga ngelakuin hal yang baik juga. Belum kan? tentu juga gue mikirnya lu mau berbuat baik. Bener, gitu. Makanya jadi orang tuh apa adanya. Gitu, jangan seolah-olah ingin mewakili Tuhan, jadinya kan malah kesal sendiri gitu. Iya, nggak dapet impact-nya. Kok gue baik sama lo, kok lu nggak baik sama gue? Benar, Kesal sendiri. benar. Gitu. Jadi iri dengki jatuhnya ya. Aduh. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.